Tante tahu rumah Tante Zahra mana? Tanya Aurel lagi membuat Nadia menganggukkan kepalanya. Zahra itu satu tempat tinggal sama Tante. Tante Zahra dan Tante sama-sama tinggal di Homestay Ariskop, yaitu tempat tinggal khusus pegawai di sini. Jawaban Nadia membuat Aurel tambah sumringah. Aurel boleh ke rumah Tante? Tanya Aurel lagi, karena jika dia sudah tahu tempat tinggal Nadia otomatis dia bisa tahu tempat tinggal Zahra. Cerdik bukan? Ya bolehlah, tempat tinggal Tante kan milik Opa dan Oma Aurel otomatis milik Aurel juga dong. Tante ingat sental kalau Aurel ketemu Tante Zahra, Tante Nadia sembunyi biar Aurel sama Tante Zahra aja ngelti, jangan lapor ayah atau Aurel nangis. Nah kan mulai ngancam padahal kan selama ini yang biasanya dizolimi adalah Nadia. Siap nona kecil. Nadia lebih memilih mengikuti kemauan Aurel daripada dilaporin yang enggak-enggak lagi ke bos. Janji. Kini Aurel menyodorkan jari kelingkingnya membuat Nadia menautkan jari kelingkingnya. Kini Amar sudah mulai masuk ke dalam ruangannya setelah melaksanakan meeting. Nadia juga sudah pamit menuju ke meja kerjanya sementara Stephen sudah mulai kembali berdiskusi dengan Amar mengenai pekerjaan. 7. Aurel yang hari ini nampak enteng dan tidak membuat masalah membuat Stephen sedikit curiga dengan anak bosnya tersebut yang sudah dianggap sebagai keponakannya. Sekali-kali Aurel hanya tersenyum dan melihat jam dinding yang ada di dalam ruangan Amar. Aurel yang biasanya cerewet berubah menjadi gadis pendiam. Stephen yang sudah selesai dengan pekerjaannya mulai mendekati Aurel yang berada di sofa. Aurel cantik kok senyum-senyum sendiri, ada apa sih? Om juga sering lihat kamu melihat jam dinding, memangnya kamu ngerti lihat jam? Tanya Stephen pada Aurel. Ish Om Steph kepo, Aurel mau jadi anak baik, diam tidak ganggu ayah Kelja. Dan Om Steph anggap Aurel nggak pintar, walau Aurel belum sekolah Aurel udah tahu hitung jadi tahu jam. Ucap Aurel, merasa kesabarannya diuji padahal dia sudah berusaha menjadi anak baik. Om Steph kapan istirahat Kelja? Tanya Aurel kepada Stephen. Memang kenapa kamu bertanya nona manis, kamu bisa istirahat sesuka hati kamu, bahkan kamu bisa tidur sekarang di kamar kalau kamu ngantuk. Jawaban Stephen membuat Aurel kurang puas. Om Steph memang ndak ngelti, malas Aurel sama Om Steph, mending Om Steph Kelja sana. Usir Aurel. Stephen daripada kamu ganggu Aurel, kamu ke ruangan kamu saja, saya sudah kirim email kerjakan itu di ruanganmu, atau mau gaji kamu saya potong. Ucap Amar membuat Aurel tersenyum puas. Syukurin, biar tidak ada uang wali. Ejek Aurel. Stephen yang mendapat perintah dari bosnya segera berdiri dan berjalan keluar untuk menuju ke ruangannya. Sebenarnya Stephen masih ingin mengganggu Aurel tapi daripada gajinya dipotong mending Stephen bekerja saja. Padahal mengganggu Aurel menjadi hiburan tersendiri bagi Stephen di saat lelah bekerja, walaupun ujung-ujungnya Stephen akan terzolimi oleh Aurel. Ayah kapan istirahat? Tak puas dengan jawaban Stephen tadi kini Aurel beralih bertanya kepada ayahnya. Jam 12 lalu masuk kerja kembali jam 1. Jawab Amar yang masing setia membolak-balikkan berkas yang ada di depannya. Setelah mendengar jawaban ayahnya, Aurel nampak sangat bahagia karena ternyata sebentar lagi waktu yang dinantikannya. Aurel sebenarnya sudah sangat tidak sabar menanti waktu menunjukkan pukul 12 siang. Setelah sekian lama menunggu akhirnya jarum jam menunjukkan pukul 12 siang, Kia segera melompat dari duduknya lalu mengambil mukenanya yang disimpan di atas meja. Ayah, Aurel sholat dulu ya Pepe. Kini Aurel sudah ingin membuka pintu namun Amar menahannya. Kenapa buru-buru sekali? Kita makan siang dulu ya sayang, ayah akan minta ke Nadia untuk memesankan makanan untuk kita, ucap Amar menahan pintu sehingga Aurel tidak bisa membukanya. Ish ayah Aurel mau sholat, nanti aja makannya, Aurel mau makan sama Tante Nadia saja di bawah, tenang Aurel akan minta Tante Nadia pesan makanan untuk ayah dan juga Om Stephen. Ucap Aurel. Ya sudah kalau begitu, tapi jangan jajan sembarangan ya sayang. Ucap Amar mulai melunak,
apalagi dia masih banyak kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan untuk menemani putrinya. Siap bos. Hormat Aurel kepada Amar membuat Amar tersebunyum lalu memberikan ciuman kepada Aurel. Kap, pintarnya putri ayah, hati-hati ya sayang jangan jauh-jauh dari Nadia. Amar kemudian membukakan pintu untuk Aurel. Setelah pintu terbuka Aurel langsung berlari menuju meja kerja milik Nadia. 8. Tante Nadia ayo kita pergi sekarang. Panggil Aurel mulai sudah tidak sabar. Astaga, Nona cantik, sebentar ya ini tante masih ada kerjaan. Ucap Nadia. No, ini sudah istirahat, ayo temani Aurel atau Aurel lapor ke ayah. Nah kan Aurel mulai mengancam namun Nadia juga tidak bisa serta-merta meninggalkan jam kerjanya karena sebenarnya belum pas jam 12 siang masih sisa 5 menit. Namun dalam kebimbangan Nadia suara telepon masuk dan Nadia yakini itu dari atasannya. Halo Pak. Antar Aurel, lalu temani dia makan di kafe, lalu pesankan saya dan Stephen makanan, lalu suruh OB antarkan ke ruangan saya. Ucap Amar. Tut tut tut. Belum juga Nadia menjawab namun Amar langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak. Untuk bos kalau nggak udah gue bejek-bejek tuh. Gerutu Nadia. Tante ngomong apa? Aurel ndangelti. Tanya Aurel. Sadar dengan perbuatannya Nadia langsung mengelak. Enggak kok, ayo buruan sebentar lagi azan. Ajak Nadia mengalihkan pertanyaan Aurel, bisa berabe kalau Aurel sampai tahu dia sedang mengumpat bosnya yang tak lain ayah dari bocah imut dengan pipi cubi itu. Sampai di lantai 1, azan telah berkumandang, sebelum masuk ke dalam tempat wudhu, Aurel terlebih dahulu melihat ke sekeliling bahkan di dalam musola untuk melihat keberadaan dari Zahra. Namun Aurel tak juga melihatnya, Aurel sempat cemas karena berpikir dia tidak akan bertemu dengan Zahra. Hingga Nadia yang paham jilka Aurel yang merupakan putri bosnya mencari sosok Zahra memberitahukan keberadaan Zahra. Aurel itu tante Zahra baru berjalan kini. Ucap Nadia menunjuk Zahra yang berjalan menuju ke arah musola membuat Aurel seketika mengembangkan senyumnya. Assalamualaikum Mbak Nadia. Sapa Zahra kepada Nadia. Waalaikumsalam. Jawab Nadia. Wah ada si cantik juga, assalamualaikum cantik. Ucap Zahra sedikit membungkuk lalu mengusap kepala Aurel. Waalaikumsalam Umi, tante cantik. Hampir saja Aurel kecoplokan, tapi sebenarnya bukan kecoplosan sih karena sudah memanggil Zahra dengan sebutan Umi namun Zahra hanya tersenyum. Zahra? Mbak bisa titip Aurel kan, dia juga mau sholat tapi kebetulan Mbak lagi nggak sholat nggak apa-apa kan. Mbak juga tidak bisa nungguin soalnya ada kerjaan. Nah kan kalau Nadia begini Aurel jadi suka dengan Nadia, bahkan Aurel berniat menjadikan Nadia besti. Orang tua Aurel kemana Mbak, kok dia ikut Mbak? Tanya Zahra. Berusaha keras Aurel memberi kode agar Nadia tidak jujur bahkan Aurel sudah memperlihatkan wajah imutnya kepada Nadia. Dia sedang dapat tugas dari bos di luar jadi Aurel ikut Mbak, kalau begitu Mbak pergi dulu ya kalau sudah selesai telepon Mbak, Assalamualaikum. Kini Nadia sudah pergi meninggalkan Aurel dan Zahra berdua. Waalaikumsalam. Kini Zahra dan Nadia memasuki ruang wudhu. Sengaja memang Kia masuk ke dalam ruang wudhu yang tertutup karena tidak ingin auratnya dilihat oleh bukan mahramnya karena tempat wudhu terbuka. Ayo sayang kita wudhu di dalam sini. Ajak Zahra kepada Aurel karena kebetulan ruangan tersebut kosong. Dengan senang hati Aurel ikut masuk. Di dalam ruangan tersebut Zahra membuka sepatu dan kaos kakinya tak lupa Zahra mengambil mukena milik Zahra lalu diletakkan di rak khusus bersama dengan tasnya, lalu Zahra membuka. 9. Hijab lebarnya sehingga terlihatlah rambut panjang yang tak sengaja terurai ketika Zahra membuka hijabnya membuat Aurel semakin jatuh hati kepada Zahra yang diincarnya menjadi uminya seperti Kak Nisa. Tante cantik. Ucap Aurel membuat Zahra hanya menggelengkan kepalanya lalu tersenyum. Aurel sudah bisa wudhu sendiri. Tanya Zahra namun dijawab gelengan oleh Zahra dan dengan telaten Zahra mengajari tata cara wudhu yang baik dan benar kepada Aurel.
Setelah selesai berwudu dan memakai pakaiannya kembali, Zahra dan Aurel berjalan menuju musola dengan Zahra yang menggandeng tangan Aurel. Jika dilihat Zahra dan Aurel sudah seperti pasangan ibu dan anak. Dengan telaten Zahra memakaikan mukena untuk Aurel. Lalu mereka melaksanakan sholat duhur bersama. Aurel yang belum hafal gerakan sholat dengan pintarnya mengikuti setiap gerakan yang dilakukan oleh Zahra hingga salam, bahkan saat Zahra berzikir setelah sholat, Aurel duduk dengan tenang sambil melihat wajah teduh dan cantik milik Zahra. Saat Zahra mengadakan tangan untuk berdoa, Aurel juga mengikutinya. Setelah sholat Zahra membantu membuka mukena milik Aurel kemudian merapikan rambut Aurel. Setelah itu Zahra melipat mukena Aurel dan memasukkannya ke dalam tas mukena. Tante Aurel lapel. Ucap Aurel jujur. Apa Aurel mau tante temani makan di kafe atau Aurel mau makan bekal yang tante bawa? Kebetulan hari ini tante bawa bekal lagi. Aurel memang boleh makan bekal tante? Tanya Aurel memastikan. Tentu boleh dong sayang, ayo kita cari tempat untuk makan siang. Ajak Zahra kembali menggandeng tangan Aurel. Di sepanjang jalan Aurel terus saja tersenyum bahagia, hingga tempat yang mereka pilih untuk makan adalah tempat kemarin mereka makan siang bersama. Zahra mengeluarkan bekalnya dan sebotol air minum, dengan telaten Zahra menyuapi Aurel lalu beralih Zahra menyuapi dirinya. Begitu seterusnya hingga makanan yang Zahra bawa sudah habis. Kini Zahra memberikan botol air minum untuk Aurel terlebih dahulu lalu Zahra yang minum. Setelah itu Zahra dengan telaten mengelap bibir mungil milik Aurel dengan tisu yang ada di dalam tasnya. Aurel mau tante hubungi Mbak Nadia untuk jemput Aurel? Tanya Zahra kepada Aurel namun Aurel menggelengkan kepalanya. Kenapa? Aurel masih mau bel sama tante cantik, boleh. Tanya Aurel, membuat Zahra melihat jam tangannya masih ada waktu sebelum jam kerja. Iya nggak apa-apa sini sama tante. Kini Zahra mengangkat tubuh Aurel mendekat kepadanya. Tante kok tante Nadia bilang sedang libur sholat memang kenapa? Tanya Aurel kepada Zahra. Dengan hati-hati Zahra menjawab pertanyaan dari Aurel, begini sayang perempuan itu diciptakan spesial oleh Allah. Ada masanya dalam 1 bulan perempuan akan libur sholat paling cepat 3 hari dan paling lama 15 hari. Bahkan Aurel juga akan mengalami itu nantinya setelah besar, tapi sekarang Aurel tidak usah pikirkan itu ya sayang. Pinta Zahra membuat Aurel mengangguk patuh. Tante Aurel udah rajin sholat, Aurel besok sholat tunggu tante lagi ya, ucap Aurel. Alhamdulillah kalau Aurel sudah rajin sholatnya. Tapi sholat itu ada 5 waktu loh, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Apa Aurel sudah mengerjakan semuanya? Tanya Zahra namun lagi-lagi Aurel menggeleng. No, Aurel sholat di 1 kali, halus 5 ya tante. Tanya Aurel memastikan. Iya sayang kewajiban kita sholat 5 waktu. Nah kalau di sini bisa ikut bareng Tante Nadia atau Tante Zahra, kalau di rumah Aurel bisa ikut dengan orang tua Aurel dulu sholatnya, ikuti dulu gerakannya nanti bacaannya Aurel pelajari kalau sudah mulai sekolah ya. Ucap Zahra dengan suara teduhnya. 10. Tante mau ajal Aurel? Tanya Aurel. Insya Allah, Tante ajari Zahra untuk hafal bacaan sholat terus ajarin Aurel mengaji juga ya. Nanti Aurel minta izin dulu sama orang tuanya. Oke anak solehah. Oke tante. Percakapan mereka terpaksa terhenti karena Nadia yang sudah mengirim pesan kepada Zahra, bahwa dia menunggu di depan lift. Zahra juga baru sadar waktu sebentar lagi memasuki jam kerja. Kini Zahra dan Aurel yang setia bergandengan tangan menuju ke Nadia yang sedang menunggu mereka. 11. Sesampai di depan lift Aurel ingin ikut dengan Zahra untuk menaiki lift karyawan. Nadia tidak bisa membantah karena takut dilaporkan yang tidak-tidak lagi kepada bosnya. Nadia tahu betul Aurel bisa saja berakting di depan ayahnya. Memang si ratu drama. Walaupun agak berdesakan karena para pekerja yang sudah terburu-buru untuk menuju ke ruangan masing-masing, namun Aurel tetap senang, bahkan Aurel tidak pernah melepaskan tautan tangannya dengan Zahra. Ada rasa bahagia yang Aurel rasakan jika dekat dengan Zahra.
Namun tuatan tangan tersebut harus terlepas karena Zahra yang sudah sampai di lantai di mana divisinya berada sementara Aurel dan Nadia harus melanjutkan hingga ke lantai paling teratas gedung Ariskop. Bukannya sedih berpisah dengan Zahra, malahan Aurel tersenyum bahagia dan Nadia bisa menebak Aurel sedang merencanakan sesuatu. Aurel memang pintar. Aurel sudah tahu lantai tempat Kelja Umi hehehe, jadi Aurel bisa kesini kalau lindu. Monolog Aurel sambil terus tersenyum. Sesampai di lantai teratas kini Aurel berlari keluar lift mulai meninggalkan Nadia. Aurel masuk ke dalam ruangan ayahnya dengan senyuman yang terus terbit di bibir kecilnya. Ayah Aurel pulang. Ucap Aurel mendekati Amar yang lagi-lagi sedang fokus dengan dokumen di depannya membuat Aurel pusing melihatnya. Sayangnya ayah sudah makan siang kan? Tanya Amar mengangkat tubuh mungil Aurel didudukkan di pangkuannya. Dengan semangat Aurel menganggukkan kepalanya. Ayah Aurel ngantuk, ingin tidur sini. Tanpa menunggu jawaban dari ayahnya Aurel langsung merensek meletakkan kepalanya di dada bidang milik Amar dan dengan senang hati Amar mengusap lembut rambut Aurel. Dan benar saja tidak membutuhkan waktu lama Aurel telah tertidur dengan sangat lelapnya. Amar membenarkan posisi Aurel dengan meletakkan kepala Aurel di lengannya sebagai bantal, kini dengan Aurel yang sedang tidur sementara Amar tetap melanjutkan pekerjaannya. Orang-orang di luar sana bahkan para karyawannya tidak akan menyangka CEO mereka yang terkenal dingin dan kejam bisa sehangat dan selembut itu kepada putrinya, bahkan Amar tidak keberatan Aurel bermanja dengannya walaupun Amar sibuk bekerja. Amar yang berniat memindahkan Aurel masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di ruangan mulai mengangkat tubuh mungil Aurel dan dengan sangat lembut Amar mengangkat dan membawa Aurel masuk ke dalam kamar. Diletakkannya tubuh Aurel di atas ranjang King Sise saat menyelimuti Aurel, tiba-tiba putrinya itu mengingau, "Umi." Ucap Aurel membuat Amar tersentak kaget karena Amar baru pertama kali mendengar panggilan itu dari mulut Aurel, karena selama ini Amar tidak pernah mengajarkan panggilan tersebut, bahkan saat Amar mengajak Aurel mengunjungi makam Mama Aurel, Amar memberikan panggilan Bunda sesuai dengan keinginan almarhumah istrinya. "Sayang, siapa yang kamu maksud Umi itu?" Tanya Amar tapi pastinya tidak akan menerima jawaban dari Aurel karena sekarang Aurel sedang nyenyak tertidur. Amar mencoba berpikir positif dan mengira yang dimaksud Umi adalah Amira, tantenya ibunda dari Nisa. Tidak ingin berlarut dalam lamunannya Amar keluar dari kamar lalu menuju ke kursi kebesarannya untuk kembali bekerja. Kini waktu telah menunjukkan pukul 4 sore, Aurel sudah dari tadi bangun dan sekarang sedang bermain. Tiba-tiba Stephen masuk ke dalam ruangan milik Amar. "Permisi Pak, kita sedang ada masalah di kantor cabang. Saya baru mendapat laporan jika di kantor cabang ada oknum yang melakukan korupsi dan jika tidak diusut tuntas maka akan sangat merugikan kantor Pak." Ucap Stephen membuat Amar langsung berdiri dari duduknya. Amar sudah ingin marah namun saat melihat Aurel yang sudah menatapnya membuat Amar cepat-cepat mengendalikan emosinya. "Siapakan semuanya? Kita berangkat ke sana sekarang. Saya sendiri yang meringkus tikus-tikus yang sudah berani mencuri di perusahaan saya." Ucap Amar yang diangguki oleh Stephen yang langsung berlalu, keluar dari ruangan milik Amar. Setelah itu Amar berjalan menuju ke arah Aurel, "Sayang anak ayah yang cantik. 12. Sekarang ayah harus keluar kota karena ada urusan penting. Kamu mau kan nak pulang ke rumah diantar oleh supir karena ayah tidak bisa mengantarmu pulang sekarang." Ucap Amar membujuk Aurel. Sebenarnya Amar bimbang karena di rumah hanya ada pelayan, Oma Santika dan Opa Aris masih di luar negeri. Cukup lama Aurel berpikir bahkan sekarang Amar sudah duduk di dekat Aurel. "Ayah kapan pulang?" Tanya Aurel akhirnya. "Ayah akan usahain secepatnya jika bukan nanti malam ayah akan kembali besok pagi." Jawab Amar. Lagi-lagi Aurel kembali diam lalu berkata, "Ayah Aurel mau ikut sama Tante Nadia saja." Ucapan Aurel membuat Amar merasa heran dengan permintaan putrinya. Tak ingin lebih lama mengulur waktu karena Amar tahu pasti jika keinginan Aurel tak dituruti bisa-bisa Aurel akan ngambek dan Amar akan susah membujuknya.
Baiklah, kamu bisa ikut bersama Tante Nadia. Ayo biar kita pulang bersama-sama. Kini Amar menggandeng tangan mungil milik Aurel untuk keluar dari ruangan. Sesampai di luar, ternyata bersamaan dengan keluarnya Stephen dari dalam ruangannya sambil membawa beberapa bekas penting. Nadia, saya dan Stephen akan pergi ke kantor cabang. Aurel akan ikut dengan kamu nanti saat saya pulang, saya akan langsung menjemputnya. Ucap Amar kepada Nadia. Baik Pak. Ayah pergi dulu. Kap.